Rupanya ucapan Abdullah ini didengar oleh Zaid bin Arqam, tokoh kita ini radhiyallahu anhu. Lalu ia pergi langsung menemui Rasulullah SAW, di mana beliau baru saja selesai memerangi musuhnya. Zaid bin Arqam gelisah sekali. Kenapa? Karena sekarang dia bisa didustakan, seakan-akan dia ini menyebarkan fitnah. Ayat ini turun untuk pembelaan Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Bagaimana Allah SWT mendustakan kaum munafik, terutama Abdullah bin Ubay, justru karena dia memungkiri apa yang telah diucapkan itu. Awal mula kisah ini tentu kita mulai dengan namanya. Dia Zaid bin Arqam bin Zaid bin Qais bin Nu'man bin Malik al-Ansari. Zaid bin Arqam bin Zaid. Jadi namanya dia Zaid, nama kakinya juga Zaid. Zaid bin Arqam bin Zaid bin Qais bin Nu'man bin Malik al-Ansari. Beliau sempat mengikuti 19 peperangan, 17 diantaranya bersama Nabi SAW, kecuali Badr dan Uhud. Karena pada saat itu umurnya masih sangat muda dan ditolak oleh Nabi SAW. Diperintahkan dia dan beberapa teman-temannya yang masih sebaya untuk menjaga Madinah atau menjaga kaum wanita dan anak-anak yang lainnya. Dan beliau wafat kurang lebih di tahun 68 Hijriah atau 688 Masehi. Awal kisah tokoh kita ini, tentu saya coba mencari sebenarnya nama istri dan anaknya, tapi belum menemukan ya. Mungkin sebatas atau keterbatasan ilmu saya dan kesempatan yang ada. Maka insya Allah kita coba dengan namanya. Karena tidak semua sahabat tertera dalam kitab-kitab yang merupakan rujukan inti dalam biografi para sahabat ini menulis nama istri dan anak-anak. Ada sebagian mereka menulis, ada yang tidak. Bermula kisah sahabat yang mulia ini dari awal sekali kita mengorek kisah Madinah. Jadi di Madinah itu ada 3 suku Yahudi, Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Yang sudah sering kita sebutkan nama 3 suku ini. Dan ini mereka tinggal datang ke Madinah karena mereka mengetahui Madinah Al-Munawwarah, Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh dengan cahaya kenabian ini, akan menjadi mahjarun Nabi, tempat hijrahnya Nabi terakhir. Maka mereka turun-temurun tinggal di sana. Cuma ada salah satu sifat yang ini melekat pada mereka, yaitu mereka kalau datang ke satu lokasi dan menguasai, maka mereka coba menyebarkan adu domba dan pertengkaran, pertikaian, peperangan di antara masyarakat setempat. Itu sering terjadi. Bahkan mungkin masih terbawa sampai saat kita sekarang ini. Gitu kan. Yang terjadi adalah mereka melihat ada 2 suku Arab di Madinah, Aus dan Khazraj. Itu menyaingi mereka dari sisi ekonomi, dari sisi kepemilikan tanah, dari sisi segala macam. Sampai pada saat itu Madinah sempat terbagi 2. Setengahnya dikuasai kaum Yahudi, setengahnya dikuasai oleh 2 suku Arab ini. Maka supaya mereka tidak tersaingi, kaum Yahudi ini mereka membuat adu domba. Supaya 2 suku Arab ini ribut satu sama yang lain. Dan betul terjadi. Beberapa suku di antara Yahudi ini, 2 di antaranya mendukung satu suku, kemudian yang satu lagi mendukung yang lainnya. Padahal sebenarnya mereka sepakat. Lalu disuplailah senjata, disuplailah biaya, dikempos-kempos supaya emosional, marah, terjadi peperangan. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Sampai banyak sekali korban di antara mereka dan mereka sibuk. Tidak lagi mengurus ekonomi, tapi sibuk besok mau perang, ya harus menyerang dari pintu mana, mulai dari ini dan itu, harta mana yang mau dirampas, itu bertahun-tahun terjadi. Dan puncaknya yang paling menyedihkan sekali bagi Aus dan Khazraj adalah 5 tahun sebelum diutusnya atau hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Dikenal dengan perang Bu'ath. Ya. Peperangan ini sangat menyedihkan bagi mereka karena hampir seluruh pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka mati, terbunuh pada saat itu. Terutama dari suku Khazraj. Ya. Bagaimana mereka banyak sekali terbunuh pada saat itu. Dan Aus, ya, suku yang satunya di peperangan yang terakhir itu 5 tahun sebelum Nabi SAW hijrah di Madinah, itulah yang membuat ini bukan 5 tahun sebelum Nabi hijrah, tapi 5 tahun sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi, ya, terjadi peperangan tersebut. Maka Nabi SAW ya,
menyebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah merahasiakan sesuatu di perang Bu'ath itu. Ya, karena mereka kalah, mereka ribut, mereka peperangan dan banyak korbannya. Suku Aus pada saat itu banyak sekali menghancurkan perkampungan suku Khazraj. Banyak tokoh-tokohnya mereka dibunuh sampai akhirnya ada salah satu tokoh dari suku Aus yang merasa ini prihatin dengan ini dan mulai membaca. Setelah sekian tahun banyak sekali korban darah, ya, anak-anak jadi yatim, perempuan jadi janda, bahkan perempuan pun tidak jarang menjadi korban peperangan, dibunuh. Makanya dia mengumandangkan suara bahwasanya tidak boleh lagi ada peperangan dengan Khazraj. Kita ini bersaudara, kita sama-sama dari turunan Arab, tidak boleh ikuti propagandanya orang-orang Yahudi. Akhirnya mulailah mereka mengekspos tentang masalah perdamaian. Tapi mereka masih belum menemukan satu tokoh yang bisa menyatukan mereka. Terus saja mereka mencari siapa kira-kira tokoh ini yang bisa menasehati, bisa menghapuskan dendam dalam dada. Apalagi orang pernah melihat ini yang membunuh adiknya, ini bunuh anaknya, ini bunuh istrinya dan seterusnya. Atau mengambil hartanya, rumahnya, tunggangannya dan seterusnya. Sampai akhirnya pada saat itu mereka mendengarkan adanya Nabi SAW diutus di Mekah. Dan ada sekelompok dari Aus dan Khazraj yang datang bertemu dengan Nabi SAW. Namun sebelum kita ceritakan masalah itu, di bawah naungan peperangan yang besar itu, akhirnya banyak anak-anak yang jadi yatim. Di antara yang jadi yatim adalah Zaid bin Arqam. Karena ayahnya terbunuh dalam perang suku ini. Dan akhirnya dia dinaungi oleh seorang tokoh dari Khazraj yang bernama Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu ajma'in. Ini salah satu dari 3 sahabat yang mati syahid di perang Mu'tah. Yang jelas teman-teman sekalian, dia tumbuh besar dalam kondisi tidak tahu ayahnya bagaimana karena dia masih kecil sudah mati terbunuh. Dia sudah biasa melihat sukunya perang. Dia juga melihat ibunya sendiri juga mati. Akhirnya dia sendirian. Ya. Yang setahu saya Zaid bin Arqam ini tidak memiliki saudara. Maka dia pun hidup sendirian di bawah naungan Abdullah bin Rawaha. Nah pada saat dia mulai di bawah naungan Abdullah bin Rawaha dalam keadaan yatim, disitulah mulai ada perbaikan di antara 2 suku Arab ini. Terus saja mereka berusaha mencari pemimpin sampai mereka mendengar orang-orang Yahudi mengatakan, hai Aus dan Khazraj, karena mereka sudah mulai baikan. Walaupun kalian sudah baikan, tetap akan nanti ada keluar Nabi terakhir di sini, di kota Madinah, yang kami menjadi pengikut utamanya. Dan pada saat Nabi itu keluar, maka kami akan memerangi kalian. Peperangan besar seperti Ad dan Iram. Jadi ada suku Ad, sukunya Nabi Hud, dan Iram, ini mereka suku yang postur tubuhnya besar-besar, dan mereka sangat kuat. Mereka itu kalau menyerang musuh, musuhnya itu dihabiskan semua, tidak ditinggalkan satupun. Maka Yahudi menggunakan bahasa ini, kami akan memerangi kalian seperti peperangan Ad dan Iram. Maka orang-orang Ansar ketakutan pada saat itu, karena mereka masih belum punya tokoh yang bisa diangkat, yang bisa menyatukan mereka. Yahudi setiap saat bisa membuat adu domba lagi di antara mereka, sampai mereka mendengar di Mekah ada seorang dari turunan Arab yang mengaku Nabi. Maka berangkatlah Abdullah bin Rawaha, dan pada saat itu mengajak Zaid ibn Arqam ini sebagai anak yatim yang dinaungi di bawah naungannya, kemudian bertemu dengan Nabi SAW yang terkenal dengan Baiat Aqabah. Ini enggak asing lagi, sudah sering kita ceritakan masalah Baiat Aqabah. Bagaimana ada beberapa orang Ansar di datang haji, mereka kemudian ingin mencari pemimpin. Siapa pemimpin nih? Kemudian Nabi SAW bertepatan juga pada saat itu dengan hikmah Allah SWT lagi keliling di musim haji di Mina, cari siapa di antara orang-orang Arab yang sedang haji pada saat itu, walaupun mereka penyembah berhala, yang siap untuk menaungi Nabi SAW. Ada beberapa suku Arab sudah ditemui kepala sukunya, tapi mereka menolak. Ada yang mau menerima Nabi SAW dan pasukannya banyak 100.000 orang, tapi dia kasih syarat Nabi SAW. Kalau kau meninggal, hai Muhammad, aku jadi penggantimu. Maka Nabi SAW menolak pada saat itu. Sampai akhirnya bertemu dengan Nabi SAW dengan beberapa orang dari suku Khazraj ini. Kemudian Nabi SAW tawarkan Islam, lalu mereka berbisik satu sama yang lain. Sepertinya orang ini yang paling layak jadi pemimpin kita. Dan orang inilah yang telah dibahasakan oleh kaum Yahudi. Nabi yang akan keluar dan mereka akan memerangi kita nanti kalau Nabi ini sudah hijrah ke Madinah. Maka segera kita beriman kepadanya sebelum orang Yahudi mendahului kita. Maka berimanlah beberapa orang pada saat itu, lalu mereka pulang. Setelah membaiat Nabi SAW ke Madinah, artinya mengambil janji setia, mereka akan bertahan dalam Islam, mereka tidak akan lagi menyembah berhala, menyembelih buat berhala, membunuh anak-anak mereka dan seterusnya. Akhirnya di haji tahun depan mereka datang lagi dengan lebih banyak,
Awalnya kalau tidak salah 6 orang, tahun depannya sekitar 12 orang. Setelah itu baru Nabi SAW ambil lagi baiat yang kedua, kemudian mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu diutus ke Madinah lalu menjadi dai. Sampai akhirnya Madinah siap untuk menerima baginda Nabi SAW. Lalu Nabi hijrah di waktu yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Teman-teman sekalian, pada saat hijrah Nabi SAW di Madinah, semua masyarakat Madinah Muslim sangat gembira. Tertinggal sebagian kecil dari orang-orang Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam. Ya seperti Amr bin Jamuh dan teman-temannya yang sudah pernah kita ceritakan bagaimana masuk Islamnya gitu kan. Tapi umumnya 90% semua masuk Islam. Ya, dan itu jasa dari sahabat Nabi yang mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ajma'in yang memegang panji di perang Uhud dan akhirnya mati syahid radhiyallahu anhum ajma'in. Pada saat hijrah Nabi SAW ke Madinah, Zaid bin Arqam sangat gembira menyambut itu dan dia berharap bahwasanya dengan datangnya Nabi SAW maka peperangan sukunya tidak akan terjadi lagi dan jadi pemimpin pada saat itu dan betul terjadi. Lalu karena semangatnya orang-orang Aus dan Khazraj menerima ajaran Islam, sampai anak-anak kecilnya pun selalu ingin menjalankan apa yang Nabi SAW perintahkan, termasuk jihad. Nah, salah satu yang dinukil dari Zaid bin Arqam pada saat mendengar panggilan jihad untuk Badr dan Uhud, maka dia segera hadir. Nah, di zaman itu kalau Nabi SAW iklankan jihad, maka yang paling pertama Nabi lakukan adalah mengumpulkan harta dulu di masjid. Siapa yang mau nyumbang silakan, maka pada nyumbang semuanya. Setelah harta dianggap cukup oleh Nabi SAW, lalu Nabi menyuruh mereka menyusun barisan di depan masjid. Nah biasanya orang berlumba-lumba berada di barisan pertama, supaya Nabi tunjuk. Nah ternyata waktu akan perang Badar dan perang Uhud, beberapa orang sahabat yang masih muda-muda pada saat itu, termasuk Zaid bin Arqam, kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Jabir bin Abdullah dan yang lainnya, ini semua ditolak oleh Nabi SAW, padahal mereka berada di bagian depan. Karena memang dasarnya mereka masih sangat kecil. Disebutkan dari Urwah, dia berkata pada peristiwa perang Uhud, Rasulullah SAW menolak beberapa orang karena menganggap mereka masih terlalu muda. Di antara mereka adalah Usama bin Zaid, Abdullah bin Umar, Al-Bara, Zaid bin Arqam dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ajma'in. Beliau menjadikan mereka sebagai penjaga kaum wanita dan anak-anak di Madinah. Diambil kutipan dari Syiar Ibnu Hisham, jilid 2 halaman 26 dan Zadul Ma'ad ditulis Ibnu Qayyim di jilid 3 halaman 195. Tapi ini menandakan bagaimana tokoh kita ini punya semangat untuk ikut dalam peperangan Nabi SAW walaupun dia masih muda. Tentu sebagian menukil kisah-kisah atau tentang jumlah umur atau nilai umur, angka umur mereka, anak-anak kecil ini antara 10 sampai 12 tahun. Dan ini sudah ingin ikut berperang bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dinukil juga kisah tentang kesabaran Zaid radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau sangat sabar dalam menghadapi kehidupan. Apalagi dalam kondisi dia yatim, numpang di rumah Abdullah bin Rawaha. Kemudian juga ada beberapa hal yang lewat dalam hidupnya yang menguji kesabarannya. Ya, karena kehidupan Abdullah bin Rawaha juga bukan orang yang sangat mampu. Kemudian dia juga pernah ditimpa sakit. Dan sakit ini sampai membuat kedua matanya rabun. Tidak bisa melihat. Kalau zaman sekarang kan mungkin sudah ada dokter mata khusus memeriksa mata. Mungkin kalau rabun bisa dipakai kacamata atau mungkin bisa operasi kalau katarak dan seterusnya. Tapi zaman dulu tidak ada itu. Maka Nabi SAW menziarahi dia. Mendatangi khusus Zaid bin Arqam di rumah Abdullah bin Rawaha. Disebutkan dalam sebuah hadis. Ya, diriwayatkan Imam Ahmad jilid 4 halaman 375. Dan At-Tabarani menyebutkan di nomor 5052. Bagian-bagian buku itu ada di halaman 257 ya. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, aku mengalami rabun. Lalu Rasulullah SAW menjengukku seraya berkata, bagaimana pendapatmu wahai Zaid dengan kondisi kedua matamu yang sakit seperti sekarang ini? Apa yang akan engkau perbuat? Kalau sekarang keadaanmu apa? Kau akan berkeluh kesahkah? Maka kata dia Zaid bin Arqam, aku akan bersabar dan berihtisab atau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, jika kau lakukan itu, maka kau akan masuk surga. Dalam riwayat lain, idzan talqallaha wala dzam. Kalau begitu kau akan bertemu dengan Allah tanpa dalam kondisi tanpa memiliki dosa sedikit pun.
Ya, jadi ini juga akan kita sebutkan nanti dalam insya Allah pelajaran yang akan kita ambil. Bagaimana keutamaan orang yang sabar secara umum, terutama secara khususnya adalah dalam masalah penyakit. Karena ini nanti akan mendatangkan pembersihan dosa, peninggian derajat gitu kan. Bukan kita tidak ikhtiar. Bukan tidak ikhtiar. Di sini bukan berarti Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah saya akan bersabar. Berarti saya akan duduk manis saja, nggak usah berobat. Tidak. Artinya saya akan terima ini sebagai keputusan dari Allah. Lalu saya ikhtiar. Allah sembuhkan saya terima. Allah belum sembuhkan juga saya terima. Itu makna sabar. Maka karena itu, kata Nabi SAW, kalau kau lakukan itu, maka kau secara otomatis akan masuk surga. Ini mirip dengan hadis yang lain tentang seorang wanita kulit hitam yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah saya kena penyakit ayan. Doakan agar Allah sembuhkan saya. Apa kata Nabi SAW? Kalau kau sabar. Dia kan maksudnya, ya Rasulullah doain saya sekarang nih. Supaya sekarang saya sembuh. Maka kata Nabi SAW, kalau kau mau sabar, apa makna sabar sini? Bukan kau terima sampai kau mati, enggak. Kau sabar artinya kau bisa menerima ini sebagai keputusan Allah sambil kau ikhtiar. Kalau Allah sembuhin kau terima, kalau enggak juga kau terima, kau akan masuk surga. Atau kalau didoakan tidak ada jaminan surga. Kata perempuan tersebut, ya Rasulullah, saya sabar. Artinya tetap saya terima ini sebagai keputusan Allah, kemudian saya coba ikhtiar, disembuhin. Alhamdulillah tidak disembuhin juga saya terima. Seperti itulah definisi sabarnya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, tapi saya kadang-kadang kalau kambuh sering tersingkap auratnya. Berdoa sama Allah supaya tidak tersingkap. Itu yang saya minta sekarang, Allah kabulkan. Lalu Nabi SAW doakan dia untuk itu. Jadi seperti itulah. Gitu kan. Kisah yang masyhur, sahabat yang pernah kita ceritakan, yang matanya kena anak panah, bola matanya kemudian akan copot. Kemudian dia, teman-temannya mengatakan, kita potong saja matamu. Dia bilang, coba bawa saya ke hadapan Nabi SAW. Kan Nabi bilang, betul lihat Nabi senyum. Nabi mengatakan, kalau kau ingin saya doakan bisa sembuh. Tapi tidak ada surga. Cuma kalau kau sabar, artinya terima ini sebagai keputusan dari Allah, ya sudah. Gitu kan. Maka engkau akan masuk surga. Walaupun sahabat ini tentu dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan supaya saya sembuh dan doakan juga supaya saya masuk surga. Gitu kan. Dua-duanya dia minta kepada baginda Nabi SAW. Tapi di sini ada perintah untuk bersabar. Cuma yang saya tidak ingin disalahfahami teman-teman sekalian. Jangan kita fahami sabar, ulus dada duduk manis. Enggak. Antum bangun flu, pagi hari, sabar. Apa sabar? Terima dulu. Oh Allah lagi coba saya. Selesai. Gitu kan. Kita lagi pakai sendal, putus. Atau apalah, jalan, ban mobil atau mobilnya pecah. Kita terima dulu sebagai keputusan Allah. Tapi bukan berarti, tinggalin aja deh. Saya sabar. Motor nggak usah diperbaikin, mobil nggak usah diperbaikin, enggak. Kita ikhtiar setelah itu, gitu kan? Seperti itu yang dimaksud dengan masalah sabar. Dan kalau orang melakukan itu, tentu dia akan mendapatkan seperti yang dijanjikan kepada Zaid radhiyallahu anhu. Kalau begitu kau akan bertemu dengan Allah SWT dalam kondisi tidak ada dosa atau akan masuk surga. Nanti kita bahas panjang lebar tentang masalah itu insya Allah dalam ad-durus wal ibar atau pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil. Kemudian yang menjadi inti sebenarnya yang disorot oleh para ulama tentang keutamaan sahabat ini adalah kasus bagaimana Allah membelahnya dan turunnya wahyu membela tentang kejujuran dan kebenaran dia dalam mengungkapkan sebuah fakta. Apakah fakta itu? Ada kondisi di dalam golongan manusia dalam Islam ini digambarkan 3. Ada orang beriman dan insya Allah kita termasuk dalamnya ini. Orang yang yakin dengan 6 rukun iman, lalu diaplikasikan dalam kehidupan dengan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalankan 5 rukun Islam. Ya. Kalau ada yang mau tambah sunnah, maka itu tambahan buat dia. Ada orang kafir, lawannya sekali. Betul-betul dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW, kafir. Makanya lawannya beriman, kita sudah tahu. Tapi yang jadi masalah ada orang tengah-tengah nih. Ini adalah orang-orang munafik. Allah SWT mengatakan, La ilaha ula wa la ilaha ula. Cirinya mereka tidak cenderung kepada orang beriman, tidak cenderung pada orang kafir. Dia lihat mana maslahat. Kalau orang beriman lagi di atas, dia bersama orang beriman. Kalau orang kafir lagi di atas, dia bersama orang kafir. Yang penting, bagaimana dia bisa aman. Itu ciri orang munafik. Nanti kita jelaskan panjang lebar masalah itu. Dan ada beberapa hal yang selalu mereka lakukan. Pada saat mereka menemukan orang-orang kafir lagi naik, ya, maka mereka mendukung orang kafir dan mereka berusaha untuk menjatuhkan umat Islam. Kalau mereka lagi bersama orang beriman,
mereka meredamkan makarnya. Tapi kalau sudah dia merasa ada backingan, ada dukungan dari orang kafir, maka mereka akan membuat segala macam cara termasuk makar. Dan terutama penggembosan informasi gitu kan. Dan ini berbahaya sebenarnya. Karena informasi itu, sebagaimana penulis tuliskan di sini di halaman 257, dikatakan bahkan terkadang seseorang lebih menderita oleh isu yang dihembuskan dengan sembunyi-sembunyi daripada tikaman yang dilakukan secara terang-terangan. Karena itu bisa menyakitkan orang. Difitnah berzina, difitnah mencuri, difitnah menipu, difitnah begitu. Itu lebih menyakitkan daripada dipukul udah jelas-jelas sakitnya. Ya, kalau orang sakit badannya beberapa hari kemudian dia bisa sembuh. Tapi kalau sakit perasaannya, hatinya, maka ini bisa terbawa sampai dalam tidur dan segala macam. Ini sangat mengganggu. Dan itu yang mereka lakukan. Mereka melakukan dengan cara mencela, menyindir, ya, tuduhan-tuduhan dusta, mengada-ngada. Itu sudah kebiasaan orang munafik. Jadi kalau ada di tengah-tengah antum orang selalu begitu kerjanya, ini jelas munafik. Ya. Kaum munafikin. Jangan terpengaruh dengan simbolik. Oh ini orang berjenggot, oh ini orang pakai kopiah, oh ini orang kalau azan ke masjid. Kaum munafikin di zaman Nabi SAW ikut sholat berjamaah di masjid. Ikut dalam majelis Nabi SAW. Kalau ada sedekah mereka juga kadang-kadang ikut. Jihad mereka ikut. Kita saja belum tentu ikut jihad. Mereka ikut jihad. Tapi subhanallah ikutnya itu untuk buat makar. Hadir di majelis gini, lihat kiri kanan. Siapa yang bisa dibuat masalah nih? Apa yang bisa dibuat masalah? Expose berita yang tidak masuk akal. Pada saat Nabi SAW sampaikan, nanti di surga ada begini dan begitu. Dia bisik teman di sebelahnya. Masa sih? Masuk akal nggak? Supaya orang ragu. Itu saja. Saya ceritakan waktu itu perang Tabuk. Nabi SAW mengatakan jihad, ayo kumpulin harta. Semua orang datang. Ada satu orang sahabat datang bawa kain besar. Isinya emas sama perak. Banyak. Saking beratnya diangkat, jatuh lagi di tanah. Diangkat lagi. Begitu terus. Bawa hadapan Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah ini untuk Allah dan Rasulnya. Karena permintaan jihad. Maka orang-orang munafik di majelis bilang apa? Riya. Padahal mereka sendiri gak nyumbang. Ada saja cara supaya mencari masalah ini. Ya. Jadi kalau antum melihat begitu ada celengan masjid lewat, dia nggak nyumbang tuh. Ah, riya nih nyumbang depan orang. Dia sendiri nggak nyumbang. Berarti siapa? Kenapa nggak ada yang berani ngomong? Dia? Munafik. Kenapa dia harus bilang begitu? Dari mana dia bisa nilai hatinya orang riya atau tidak? Kan tidak mungkin. Orang yang langsung melempar, orang berbuat kebaikan, riya, itu cirinya orang munafik. Orang beriman tidak akan katakan itu. Dia saudaranya buat kebaikan, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah kabulkan. Bukan orang masuk di celengan, masukkan uang, riya. Kan tidak mungkin. Orang mau pergi haji, riya tuh. Semua riya, dia sendiri nggak buat amal soleh. Ya. Begitu juga, ya. Pada saat ada sahabat Nabi yang datang setelah itu, miskin sekali. Dia cuma bawa satu kotak kecil, isinya cuma 3-4 butir kurma. Cuma itu dia punya. Dia bawa, ya Rasulullah, ini saya nyumbang. Saking ikhlasnya, ingin juga supaya punya andil dalam sedekah, dia kasih cuma berapa butir kurma. Apa kata munafik? Mau diapain 3-4 butir kurma? Untuk mujahid yang banyak. Dia sendiri 1 butir pun tidak nyumbang. La haula wa la quwata illa billah. Tapi seperti itulah. Mereka tujuannya sengaja ya mencari kesempatan. Itu kalau di buku ini juga ada disebutkan masalah itu ya. Di halaman 258 di paragraf kedua. Ya, atau saya bacakan dari paragraf pertama. Ini kalimat yang bagus, makanya saya bacakan. Dikatakan kaum munafik di Madinah mengambil langkah-langkah memusuhi Nabi SAW dan dakwah beliau dengan cara yang semakin menampakkan betapa rendahnya jiwa mereka atau jiwa manusia saat dikuasai oleh kedengkian dan didominasi oleh kelemahan. Terkadang dengan mencelah. Ini yang paling sering ini. Mencelah penampilan orang beriman, mencelah ibadahnya, semua yang dilakukan pasti buruk. Dan nyindir. Ya, banyaklah sekarang orang nyindir macam-macam gitu kan. Tidak usah saya sebutkan. Dan terkadang dengan tuduhan dusta atau mengada-ngada. Ketika kekuasaan kaum muslimin semakin kuat dan kedudukan mereka semakin kokoh, maka semakin bertambahlah kedengkian musuh-musuh mereka dari kalangan kaum munafik dan mereka selalu mencari-cari kesempatan untuk, ini digaris bawahi, mencelakai kaum muslimin. Mereka telah berupaya membantu orang-orang Yahudi ketika Rasulullah SAW mengumumkan akan mengusir mereka dari Madinah. Manakala semua usaha tidak mampu menghentikan langkah Islam dan tidak mampu memberikan pukulan berarti kepadanya, sementara
kabilah-kabilah yang memusuhi Islam satu persatu menghilang, dalam kurung baik karena kalah maupun masuk Islam, maka kaum munafik pun menyusul masuk ke dalam barisan kaum muslimin. Apa yang mereka lakukan? Niat-niat busuk mereka itu tidak terungkap kecuali melalui kesalahan-kesalahan ucapan. Jadi sering ucapin ucapan yang tidak baik. Dan sikap yang mereka tidak sadari. Allah bongkar itu. Itulah cara hidup mereka. Senantiasa menyulut berbagai fitnah besar. Sehingga Rasulullah SAW dan kaum muslimin tersakiti dengannya dengan kasus yang tidak sedikit. Yang contoh yang lain yang pernah terjadi adalah yang berhubungan sama tokoh kita adalah terjadi pada saat selesainya perang Bani Mustaliq. Ini sudah sering kita ceritakan sebenarnya kisah tentang fitnah pemimpin orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ingin mengusir Nabi SAW dan kaum muslimin dari Madinah, para muhajirin dari Madinah. Di situ ada kisahnya tentunya. Karena ini sebuah riwayat saya akan bacakan. Dinukil dari riwayat Al-Haythami dalam kitab Majma' Zawaid. Di jilid 4 halaman 142. Ia berkata diriwayatkan juga oleh At-Tabarani dan para perawinya thiqat, terpercaya. Telah disampaikan informasi kepada Rasulullah SAW bahwasanya Bani Mustaliq, atau suku Arab ingin menyerang Madinah, berkumpul untuk melawan beliau SAW. Mereka dipimpin oleh Al-Harith bin Abu Dirar, ayahanda Juwairiyah, istri Rasulullah SAW. Karena nanti setelah perang, Juwairiyah radhiyallahu anha masuk dalam tawanan perang. Lalu Nabi SAW tawarkan dia Islam, sambil mengatakan, hai Juwairiyah, kalau kau masuk Islam, saya akan bebaskan kau dari terbudakan. Maka Juwairiyah langsung syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sempat dalam sebuah riwayat ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kau cepat sekali syahadat? Dia bilang, ya Rasulullah, sebelum anda datang ke sini, saya sempat mimpi ada cahaya dari Madinah masuk ke dalam kamar saya dan mengenai tubuh saya. Dan saya menakwilkan itu adalah kedatangan anda. Oleh karena itu dia langsung masuk Islam. Tapi ayahnya, Al-Harith, pemimpin pasukan yang menyerang Nabi SAW. Tak kala Rasulullah SAW mendengar itu, beliau berangkat menghadapi mereka. Beliau menjumpai mereka di sebuah mata air, mata airnya maksudnya sumur ya. Sumber air orang-orang Arab dulu mengatakan, suku ini tinggal di mana? Di mata air ini. Mereka kasih nama mata air itu. Atau sumber air atau sumur. Milik mereka yang bernama Al-Muraisi', yaitu pinggiran Kudait menuju kawasan pantai. Kedua belah pihak pun saling bentrok dan bertempur. Lalu Allah SWT mengalahkan Bani Mustaliq dan banyak di antara mereka yang terbunuh. Rasulullah SAW menawan anak-anak dan istri-istri mereka. Juga menyita harta benda mereka lalu menjadikannya sebagai harta fai. Fai harta yang dibagikan kepada mujahidin. Ya. Dan juga Nabi SAW mengaturnya. Kalau fai bisa Nabi SAW atur. Keputusannya mau dibagi atau diwakafkan ataupun beliau mengaturnya sesuai dengan kehendak beliau alaihissalam. Akan tetapi kemenangan itu terganggu oleh perbuatan orang-orang munafik yang mengeruhkan kebeningannya dan membuat kaum muslimin lupa dengan manisnya kemenangan. Di saat Rasulullah SAW berada di mata air itu, datanglah orang yang menimba air. Ketika itu bersama Umar bin Khattab, seorang buruh upahannya yang berasal dari Bani Ghifar, dikenal dengan nama Jahja bin Mas'ud. Ada footnote di bawah itu, footnote nomor 5. Jahja bin Mas'ud, ada yang mengatakan ia adalah Ibnu Qais. Dan ada pula yang mengatakan Ibnu Mas'ud Al-Ghifari. Ia ikut serta dalam bayat Ar-Ridwan di Hudaybiyah. Bayat di bawah pohon yang pernah saya ceritakan dulu. Ia hidup hingga masa kekhilafan Uthman. Ibnu As-Sakkan mengatakan ia wafat setelah Uthman, yaitu kurang lebih setahun. Diambil dari kitab Al-Isabah di jilid 1 halaman 265 dan juga Usul Al-Ghabah di jilid 1 halaman Usud Ghabah. Usud Al-Ghabah ini. Ya. Jilid 1 halaman 365. Ia menggiring kudanya lalu Jahja berebut dengan Sinan bin Wabar al-Juhani. Siapa Sinan ini? Sinan ada putu nomor 6 ialah Sinan bin Wabar al-Juhani, yakni Sinan bin Wabrah atau Wabar al-Juhani, sekutu Bani Harith dari Khazraj atau bin Khazraj. Ibnu Abi Hatim berkata, dari ayahnya dia yang mendengarkan Abdullah bin Ubay mengatakan sungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah. Dari Al-Isabah jadi 3 halaman 135 dan Usud Al-Ghabah jadi 2 halaman 463. Di sini teman-teman sekalian dimaksud dengan dua orang yang disebutkan. Kenapa? Karena Jahja ini dianggap dari kalangan muhajirin sementara Sinan dari kalangan Ansar. Waktu Nabi SAW turun di sumber mata air tadi, rupanya orang-orang pada berebut untuk mengambil air di situ, untuk minum, untuk uduk dan segala macam. Dua orang ini entah apa yang terjadi ribut.
cekcok. Jahja yang merupakan tadi buruh upahannya Umar bersama Sinan Al-Juhani dari orang asli Madinah. Sekutu Bani Auf Al-Khazraj yang untuk mengambil air. Sehingga keduanya saling berkelahi. Lalu Al-Juhani berteriak. Maksudnya orang yang dari Madinah tadi. Wahai orang-orang Ansar. Maksudnya tolong saya. Lalu Jahja berteriak juga. Wahai orang-orang Muhajirin. Hal itu membuat marah pemimpin kaum munafik. Jadi tentu ada kisahnya ya. Pada saat mereka saling panggil begitu. Rupanya sebagian orang Ansar terbawa dengan rasisnya. Pembelaan terhadap sukunya. Maka dia langsung berdiri di belakang Sinan. Rupanya sebagian juga dari Muhajir melihat itu. Mereka juga terbawa ingin menolong Jahjad, orang dari Muhajir ini, supaya jangan sampai dibunuh oleh Sinan dan sukunya. Maka mereka dua-duanya berkelompok. Ya, dua kelompok ini kelompok. Dan akan saling perang. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang sahabat langsung mendatangi Nabi SAW di kemah menyampaikan, lalu Nabi SAW datang ke sana lalu mengingatkan mereka. Sambil wajah beliau memerah dan marah dan mengucapkan kalimat yang masyhur, apakah masih ada dakwah jahiliyah seperti ini sementara aku sudah ada di tengah-tengah kalian? Tinggalkan karena ini membinasakan kalian. Rupanya kejadian ini didengar oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini, pemimpin orang munafik. Dan Abdullah ini lagi ada di kemahnya bersama dengan orang-orang munafik. Tujuannya dia ikut ke Bani Mustalik bukan untuk perang jihad. Untuk mencari celah kesalahan Nabi SAW. Karena selain kisah ini, kisah tentang kalimat yang akan dia ucapkan yang akhirnya mengangkat derajatnya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Juga di kejadian inilah, di peperangan ini tersebar fitnah zinanya Aisyah dan Safwan. Dan dari orang yang sama. Tapi sebelum tersebar fitnah zina itu, tersebar dulu berita ini. Ya, berita ini. Karena ini terjadi di awal sekali pada saat akan terjadi peperangan. Begitu mereka tiba di mata air itu. Baik teman-teman sekalian. Abdullah bin Ubay ini, ya, dia dalam kemahnya waktu dengar itu, dia lalu mengucapkan kalimat. Dia mengatakan, sungguh apakah mereka sudah melakukannya? Maksudnya memang dia sudah lama nyari masalah ini. Supaya orang-orang muhajir, termasuk dalamnya Nabi SAW, diusir dari Madinah. Dia nggak bisa terima kenapa Nabi SAW diangkat jadi pemimpin. Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay ini hampir dipasangkan mahkota kepala suku di kepalanya. Tapi jadi nggak jadi gara-gara Nabi SAW datang. Nabi diangkat jadi pemimpin. Di situ dia sakit hati. Nanti akan kita dengarkan bagaimana Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu mengungkapkan masalah itu. Maka pada saat itu Abdullah bin Ubay ini memang mencari-cari kesalahan. Lalu dia mengatakan, apakah mereka sudah melakukannya? Ya, maksudnya orang-orang muhajir. Mereka memusuhi kita dan semakin banyak di negeri kita atau di kota kita, maksudnya Madinah. Demi Allah, tidaklah kondisi kita dan para pujangga Quraisy itu, di sini yang dimaksudkan adalah Nabi SAW. Pujangga Quraisy maksudnya pemimpin Quraisy yang datang hijrah ke Madinah. Lalu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semua sahabat-sahabat mulia muhajir. Tidaklah ya kondisi kita dan para pujangga Quraisy itu kecuali sebagaimana yang dikatakan oleh orang terdahulu. Gemukkanlah anjingmu, pasti dia akan menggigitmu. Apa makna kalimat ini? Berarti Nabi, sahabat-sahabat muhajirin ini semua anjing. Kalau bahasa kasarnya begitu. Jadi sama saja orang dulu mengatakan gemukkan anjingmu kasih makan nanti dia akan gigit kau. Seakan-akan dia mengatakan tuh muhajir tuh semuanya anjing tuh. Kenapa kok berani benar mau berkelahi sama orang Ansar Madinah? Dia cuma tunggangi pertengkaran tadi. Sebenarnya pertengkaran tadi sudah reda. Waktu Nabi SAW datang, Nabi marah. Nabi mengatakan, apakah ada dakwah jahiliyah, metode panggil-panggilan jahiliyah seperti ini sementara saya di tengah-tengah kalian? Tinggalkan karena ini membinasakan kalian. Maka Jahja dan Sinan pun tenang pada saat itu. Tidak ada masalah. Tapi Abdullah ini menunggangi keadaan itu. Ya, Abdullah ini menunggangi keadaan tersebut. Maka dia mengatakan gemukkanlah. Ini seperti perkataan orang-orang terdahulu. Saya ulangi. Dia mengatakan sungguh mereka telah melakukannya. Mereka memusuhi kita. Dan semakin banyak di negeri kita. Demi Allah tidaklah kondisi kita. Dan para pujangga Quraisy itu. Punggawa Quraisy itu. Kecuali sebagaimana yang dikatakan oleh orang terdahulu. Gemukkanlah anjingmu pasti dia akan menggigitmu. Demi Allah jika kita telah keluar. Atau kita telah kembali ke Madinah. Ini kalimat yang berbahaya sekali. Tapi orang yang faham, yang bisa faham apa siratannya. Dia mengatakan, jika demi Allah dia sumpah sama Allah, kalau kita tiba di Madinah, nanti kembali Madinah, benar-benar orang-orang kuat. Maksudnya kita ini orang-orang dari Madinah ini, akan mengusir orang-orang lemah dari sana.
Kalimat ini maknanya nanti tiba di Madinah nih, nggak pakai tunggu lagi ya, langsung kita usir mereka. Termasuk Nabi SAW. Karena pimpinan muhajirin siapa? Nabi SAW. Itu yang dimaksud. Kemudian ia menghadap orang-orang yang hadir, Abdullah bin Ubay ini. Dari kaumnya, sama-sama orang munafik. Ya. Dan kebetulan di situ, di majelisnya itu ada Zaid bin Arqam. Karena Abdullah bin Ubay dari suku Khazraj, Zaid bin Arqam juga dari suku Khazraj gitu kan. Lalu dia berkata, Abdullah berkata kepada sukunya, inilah apa yang kalian perbuat terhadap diri kalian. Apakah kalian membiarkan, pada saat kalian membiarkan mereka tinggal di negeri-negeri kalian, kemudian kalian beri mereka harta, dari harta kalian. Demi Allah, andai kata kalian tahan apa yang di tangan kalian, kalian jangan kasih sedekah. Jadi dia bukan cuma sekedar mengancam, mengucapkan kalimat naudzubillah binatang tadi, anjing, ya. Juga bukan hanya sekedar mau mengusir nanti memerangi Nabi SAW dan para muhajirin untuk pulang dari Madinah. Juga dia mengatakan, berhentikan bantuan kalian mulai sekarang. Jadi orang munafik ini luar biasa. Satu kali fitnah yang dia sebarkan atau isu, dia berharap beberapa kejadian bisa terjadi. Sehingga kalau ini terbendung, yang lain masih belum terbendung. Seperti itulah. Maka dia mengatakan, demi Allah, andai kata kalian tahan apa di tangan kalian, dengan tidak memberikannya kepada mereka, niscaya mereka akan berpindah menuju selain negeri kalian. Rupanya ucapan Abdullah ini didengar oleh Zaid bin Arqam, tokoh kita ini radhiyallahu anhu. Lalu ia pergi langsung menemui Rasulullah SAW, di mana beliau baru saja selesai memerangi musuhnya. Lalu Zaid mengabarkan hal tersebut kepada beliau. Ketika itu di sisi beliau terdapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di sisi Nabi SAW. Maka Umar pun berkata, perintahkan kepada Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr salah satu tokoh dari Khazraj itu, agar membawanya kemari lalu membunuhnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada Umar dalam riwayat yang masyhur, "Fakaifa ya Umar, idza tahaddatsa an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah, la walakin adina an-nas birrahil." Bagaimana wahai Umar nanti bila orang berkata bahwa saya Muhammad SAW membunuh para sahabatnya, akan tetapi umumkanlah agar orang-orang berangkat. Nanti kita akan lihat juga di pelajaran kita setelah kita ungkap ciri-ciri sifat orang munafik yang cukup banyak. Juga bagaimana cara menghadapi mereka. Kita menghadapi mereka berbeda. Bukan seperti menghadapi orang-orang kafir umumnya. Orang kafir kita dakwahi, mereka menolak, la ikrah fid din. Kalau mereka perang kita, kita lawan. Gitu kan. Kalau orang munafik ini, tidak ada peperangan dengan mereka. Yang maksudnya secara fisik. Kayak apa namanya, peperang kayak jihad, nggak ada. Tapi di sini peperangannya adalah ketegasan dalam kesalahan mereka. Nabi SAW contohkan diantaranya seperti ini. Padahal sudah jelas Abdullah bin Ubay adalah kepala munafik dan menyebarkan isu yang tidak benar. Bahkan mengancam ingin membunuh Nabi SAW, mengusir dari Madinah, melarang orang-orang Madinah untuk memberikan sedekahnya atau infaknya, membantu kepada para muhajirin. Juga kemudian mengucapkan kalimat tadi, anjing dan seterusnya. Seperti anjing ya, yang digemukkan anjing lalu kemudian dia akan menggigitmu. Nabi SAW sudah cukup ini sebenarnya menjadikan sebagai alasan untuk membunuh Abdullah. Karena dengan terbunuhnya dia maka selesai urusan kan gitu. Tetapi Nabi SAW tidak lakukan itu. Walaupun dalam peperangan dengan orang kafir, beberapa tokoh orang kafir memang Nabi SAW suruh bunuh. Sebagaimana dalam pembebasan kota Mekah, beliau menyebutkan 10 nama orang, yang lain tidak boleh, tapi yang 10 ini, ya, kalau kalian temui biar bergantung pada kain kiswahnya Ka'bah, bunuh juga. Karena luar biasa mereka benci dengan Islam. Itu pun Nabi SAW masih toleransi. Dari 10 orang yang ditunjuk itu, mungkin yang terbunuh cuma 3 orang. 7 orangnya semua selamat karena mereka masuk Islam. Di antaranya selamat itu seperti Hindun, ya, binti Utbah, istrinya Abu Sufyan. Kemudian Wahsy yang membunuh Hamzah. Gitu kan. Itu di antaranya mereka yang lolos tentunya. Kemudian Nabi SAW menginstruksikan pada saat itu untuk jalan yang tidak biasanya beliau pulang seperti waktu itu. Ya, ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dalam Kitabul Manaqib di bab nomor 6 di nomor hadis 3518. Ketika informasi sampai kepada Abdullah bin Ubay bin Salul bahwasanya Zaid bin Arqam telah melaporkan apa yang telah didengarnya kepada Rasulullah SAW, maka ia segera menemui beliau lalu bersumpah dengan nama Allah dan berkata, aku tidak pernah mengatakan apa yang dikatakan oleh anak itu. Maksudnya oleh Zaid bin Arqam. Dan aku tidak pernah berbicara seperti itu. Jadi di sini kita garis bawahi ya. Mungkin sebagian orang menganggap remeh masalah ini. Pada saat dia ucapkan sebuah kalimat, lalu dia bilang, enggak, saya enggak pernah bilang. Itu berbahaya sekali.
Pelajaran penting itu diambil nanti dari kasus Zaid bin Arqam. Di sini Abdullah bin Ubay mengucapkan kalimat tadi, rupanya Zaid bin Arqam dengar. Dilaporkan kepada Nabi SAW, dia berani datang ke depan Nabi SAW, ini si Abdullah lalu bersumpah, kalau demi Allah saya nggak pernah ucapin itu. Apa yang terjadi? Karena dia tokoh masyarakat dan dia sudah berumur, ya, maka dia didengar oleh sebagian orang. Didengar perkataan dia itu. Dan ada yang mengatakan begini, Abdullah bin Ubay adalah orang yang terhormat lagi ditokohkan di tengah kaumnya, maka berkatalah orang-orang yang hadir bersama Rasulullah SAW dari kalangan Ansar, wahai Rasulullah, barangkali bocah itu, atau bocah ini, maksudnya Zaid bin Arqam, adalah salah dalam perkataannya, dan tidak hafal benar apa yang telah dikatakan orang ini, maksudnya Abdullah. Ia merupakan ungkapan simpatik, ini adalah merupakan ungkapan simpati dan pembelaan terhadap Abdullah bin Abi Salul. Lalu dikatakan oleh penulis ini, sesungguhnya orang ini telah bersumpah dusta setelah mengingkari perkataan yang sudah terbukti berasal darinya. Andai kata ada seorang pengecut pergi mencari keselamatan dari akibat kedustaannya itu, maka pastilah hal itu akan bermanfaat baginya. Maksudnya, kalau ada orang sudah mengucapkan kata-kata, kemudian dia bisa mengelak dari situ, lalu dia selamat, itu berarti bisa jadi keselamatan, tapi umumnya tidak akan terjadi itu. Pasti akan ada saja pembongkaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia terus saja meminta maaf sampai Nabi SAW menyuruh untuk jalan saja, gitu kan. Dan di sini ada sedikit tambahan dari penulis yang menarik. Dia mengatakan kalau Abu Jahal, ya Fir'aunnya umat ini dari Mekah, memang dia benci Islam, dia terang-terangan. Di sini dibahasakan dia menenteng pedangnya di siang bolong. Memang saya mau perangi Muhammad, saya mau perangi Islam, dia keluar berperang, jelas musuh Allah. Tapi orang munafik ini beda. Dia pakai nama kita, nama Islam, pakaian seperti pakaian kita, masuk di masjid kita, persis seperti muslimin. Tidak bisa ketahuan kecuali betul-betul ada kesalahan kata yang dia ucapkan, atau terlihat ciri-ciri munafik yang kita sebutkan nanti dalam Ad-Durus wal Ibar itu. Ini kita ambil pelajaran dari sini. Dan teman-teman, kita tidak boleh menutup mata dengan masalah ini. Dan kita akan bacakan nanti insya Allah lengkap surah Al-Munafikun dalam Durus wal Ibar, bagaimana Allah bongkar mereka. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali kaum munafikin. Mereka berwajah Islam, mereka bernama Islam, mereka pakai kopiah Islam, mereka pakai surban, mereka pakai apa saja, bicara di podium-podium, tapi ternyata kaum munafik. Cirinya nanti akan kita sebutkan. Nah, kalau itu orang mukmin yang sejati, dia akan selalu membela agama Allah. Dia akan selalu berusaha untuk menegakkan agama Allah. Benar-benar ya salah-salah. Bukan malah menyerang agamanya Allah. Ciri orang munafik di zaman itu memang selalu begitu. Mereka menyerang keputusan-keputusan Allah, hukum-hukum Allah, disalahin semuanya. Maka ini termasuk ciri mereka. Ibnu Ishaq meriwayatkan, tak kala Rasulullah SAW mulai berangkat, ditemui oleh Usaid bin Khudair. Maksudnya setelah ribut tadi itu dan terjadi perkataan Abdullah bin Abi Ubay bin Salul ini dan dibongkar oleh Zaid bin Arqam dan mungkin dia pungkiri lagi, Nabi SAW melihat ini akan menjadi sebuah bibit pemicu ribut antara sahabat nanti. Maka Nabi suruh jalan. Sebagian athar menyebutkan di tengah malam bahkan. Nabi suruh jalan. Nabi biasanya malam itu istirahat. Ini suruh jalan. Istirahat pun di atas kuda atau unta para sahabat. Jalanlah mereka. Nah pada saat jalan ada satu tokoh dari Khazraj. Dari sukunya Abdullah bin Ubay ini. Dan sukunya Zaid bin Arqam ini. Namanya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang mulia. Terkenal keimanannya. Allah karunia saya salah satu anak laki-laki. Saya namakan Usaid gara-gara kisah sahabat yang mulia ini. Beliau adalah orang yang terkenal pernah mengaji, didengar tilawahnya oleh para malaikat. Yang pada saat dia sholat malam, kemudian dia baca tilawah Al-Quran, lalu kudanya berontak, dia berhenti, kudanya tenang, sampai 3 kali. Setelah itu dia lihat ke langit, ternyata cahaya putih menembus langit. Lalu kemudian dia datang ke masjid mengatakan, ya Rasulullah, tadi kejadian begini. Kata Nabi SAW, wahai Usaid, kalau kau lanjutkan bacaanmu sampai terbit matahari, maka seluruh penduduk Madinah akan menyaksikan malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Jadi tidak sembarangan orang didengarkan bacanya oleh para malaikat. Pasti dia sangat fasih, sangat khusyuk. Sehingga malaikat pun ya tersentuh dengan bacaan tersebut. Ringkas cerita, Usaid ini radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW. Lalu mengatakan, menyampaikan ucapan selamat kenabian. Ya, misalnya, Assalamualaikum ya Rasulullah gitu kan. Kemudian beliau berkata, wahai Nabi Allah, engkau pergi di waktu yang tidak biasa. Biasanya waktu begini istirahat. Kenapa sekarang disuruh jalan nih? Pasti ada sesuatu nih. Engkau tidak biasanya pergi pada waktu ini atau seperti ini. Maka Rasulullah SAW berkata, tidakkah sampai kepadamu apa yang telah diucapkan oleh temanmu itu?
Dan ini menandakan adab yang sangat tinggi dari Nabi SAW. Jadi walaupun dia sudah disakiti Nabi SAW, beliau masih mengatakan temanmu itu. Nanti kalau sudah ditanya baru beliau jawab namanya gitu. Ia berkata, teman yang mana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Abdullah bin Ubay. Nah Abdullah bin Ubay ini adalah salah satu orang yang menjadi kandidat kepala suku. Usaid juga bin Hudair sama di suku Khazraj. Makanya Nabi SAW bilang temanmu. Karena dianggap dia setara levelnya. Lalu ia berkata, apa yang telah diucapkan? Kata Usaid. Itu Abdullah bin Ubay bilang apa ya Rasulullah? Beliau SAW mengatakan, ia bersumbar jika telah kembali ke Madinah, maka orang-orang yang kuat benar-benar akan mengeluarkan orang-orang yang lemah darinya. Maka Usaid pun berkata, itu maksudnya engkau ya Rasulullah. Langsung difahami oleh Usaid. Berarti yang dimaksudkan adalah bukan orang-orang lain ini, bukan sahabat-sahabat anda ya Rasulullah. Karena kalau anda keluar, berarti semua akan keluar dari muhajirin. Dan akan pecahlah kaum muslimin. Maka Usaid mengucapkan kalimat yang diukir dengan ukiran emas. Beliau mengatakan kalimat ini dan ini menandakan keimanannya radhiyallahu anhu. Demi Allah, engkau dapat mengusirnya kapanpun engkau mau ya Rasulullah. Demi Allah, dialah orang yang lemah itu. Sedangkan engkau adalah orang yang kuat. Maksudnya si Abdullah itu terhina depan mata kami. Anda mulia, dia yang terhina. Anda boleh usir dia setiap saat, kami akan usir. Gitu kan? Kemudian ia menambahkan, wahai Rasulullah, bersikap lembutlah terhadapnya. Demi Allah, Allah telah mendatangkan engkau kepada kami, sementara kaumnya telah menyiapkan mahkota yang dikenakan di kepalanya. Akan tetapi ketika engkau datang, ia menganggap bahwa engkau telah merampas kerajaannya. Disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham, jadi 3 halaman 265. Jadi ini kejadian pada saat itu ya. Teruslah berjalan pasukan, gitu kan, sampai tiba di Madinah. Subhanallah, pada saat tiba di Madinah, ya, Zaid bin Arqam gelisah sekali. Kenapa? Karena sekarang dia bisa didustakan, seakan-akan dia ini menyebarkan fitnah. Abdullah bin Ubay nggak bilang, kok kamu bilang? Apalagi kok masih muda, masih anak-anak, masih belasan tahun gitu kan. Dia pikir, bayangkan teman-teman kalau kita sampaikan satu berita benar, kita dengar dari seorang munafik, atau orang yang tidak benar kita sampaikan di publik. Ternyata ya, dia nyaut, bohong tuh, kapan saya pernah bilang, mana buktinya? Seperti itulah kalau sama sekarang. Mungkin pakai medsos malah. Jadi satu Indonesia ini, kalau itu kan sama itu kan satu Madinah, akan mendustakan kita. Dia tokoh masyarakat, kita orang biasa. Gimana nih? Gitu. Cara keluar dari masalah ini seperti apa? Padahal kita mau menyampaikan kebenaran. Tapi subhanallah, Allah memiliki kekuasaan dan kekuatan di atas segalanya. Zaid berkata, karena isu itu, aku mengalami kegelisahan yang belum pernah sama sekali aku alami sebelumnya. Aku duduk di rumahku, lalu subhanallah tiba-tiba pada saat itu, karena kegelisahan sudah menggejolak, maka pamanku datang lalu berkata, bukankah engkau tidak ingin hingga Nabi SAW mendustakanmu dan murka terhadapmu? Maksudnya yang kau inginkan, benar nih apa yang kau sampaikan? Ya. Maka Zaid mengatakan, tentu wahai paman, saya berharap memang saya benar apa yang saya sampaikan dan dibenarkan. Maka pamannya mengatakan, ketahuilah telah turun firman Allah SWT membelamu. Disampaikan. Maka dibacakanlah pada saat itu surah Al-Munafikun ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwasanya sesungguhnya kau benar-benar Rasulullah, ya, dan Allah mengetahui kau adalah utusannya, dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik adalah pendusta. Kata ulama, ayat ini turun untuk pembelaan Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Bagaimana Allah SWT mendustakan kaum munafik, terutama Abdullah bin Ubay, justru karena dia memungkiri apa yang telah diucapkan itu. Pelajaran kita bisa ambil teman-teman, berarti kita pun pada saat kita sampaikan jujur, yakin saja Allah akan punya cara untuk menunjukkan itu. Walaupun yang sedang berhadapan sama kita ini di mata manusia besar, tetap dia kecil dan hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW mengirim utusan kepadaku, kata Zaid, kemudian membacakan ayat tersebut setelah berkata, Innallaha qad saddaqaqa. Ketahuilah sungguhnya Allah telah membenarkan ucapanmu. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 4904 dalam kitab At-Tafsir. Jadi ini yang menjadi inti sebenarnya bahasan tentang masalah Zaid bin Arqam. Yang paling menonjol dari kelebihan beliau adalah poin ini. Bagaimana
beliau bertahan dengan kejujurannya walaupun masih muda dan kokoh dengan pendiriannya. Akhirnya Allah membongkar kedok tokoh masyarakat yang masyhur pada saat itu, seorang munafik yang berani bersumpah atas nama Allah, kalau dia tidak melakukan maka Allah pun membongkarnya. Dan ini ayat akan dibaca, ditilawakan sampai menjelang hari kiamat, akan dihafal oleh anak muslim, akan dibaca oleh laki-laki, perempuan, dan akan ditafsirkan dan dijelaskan oleh semua ulama. Bahwasanya terjadi begini. Sebagaimana saya jelaskan sekarang teman-teman, semua dai di dunia ini kalau bahas beliau akan bahas yang sama. Antum cari artikel apapun tentang Zaid bin Arqam akan membahas bahasan yang sama. Berarti akan terus terungkap mirip dengan ayat pada saat kita bahas penyelamatan atau pembelaan, ya, atau turunnya ayat yang membela Aisyah dan Safwan radhiyallahu anhuma dari tuduhan zina. Maka selama ayat itu dibaca di semua mimbar-mimbar masjid, di semua majelis taklim, di seluruh dunia dalam semua bahasa, kaum muslimin akan membahasakan ini pembelaan terhadap tuduhan zina Aisyah dan Safwan, ini pembelaan untuk Zaid bin Arqam dan seterusnya. Maka akan terus dikenang sampai hari kiamat hanya karena bersabar dalam masalah kebenaran seperti ini. Di buku ini ditutup dengan perpisahannya, yaitu judulnya perpisahan, bukan meninggalnya dia ya. Jadi satu hari Nabi SAW pernah mengutus pasukan, dikenal dengan perang Mu'tah. Jadi ada sebabnya, saya bacakan dulu di sini. Tibalah saat kejadian perang Mu'tah, dan sebab terjadinya adalah Rasulullah SAW mengutus Al-Harith bin Umair Al-Azdi radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari Bani Lahab, untuk membawa suratnya kepada Raja Romawi, ya, atau Basra. Kalau yang saya temukan dalam buku-buku kisah ini dibawa ke Raja Basra pada saat itu. Sebelum sampai tujuan, ia dihadang oleh Syurahbil bin Amr Al-Ghassani, lalu ia mengikatnya dengan tali kemudian menebas lehernya. Maksudnya sahabat ini dibunuh oleh orang ini, Syurahbil. Ya. Tidak ada utusan Rasulullah SAW dibunuh selainnya. Ketika berita tentangnya sampai kepada Rasulullah SAW, beliau merasa sedih, lalu mengutus sejumlah pasukan dan mengangkat Zaid bin Harithah sebagai panglima perang. Tapi saya tambahkan informasi di sini. Sebab perang Mu'tah ada dua. Sebab yang pertama adalah salah satunya Al-Harith bin Umair Al-Azdi yang dibunuh ini. Dan yang bunuh adalah Syurahbil tadi bin Amr Al-Ghassani, dan ini memang Nabi SAW ingin menghukum orang ini dan meminta kepada sukunya untuk menyerahkan, tapi karena mereka tidak mau maka Nabi SAW utus pasukan. Ya. Alasan yang kedua, beberapa waktu sebelum ini Nabi SAW sempat mengutus surat kepada Heraklius, Raja Romawi pada saat itu. Kebetulan Heraklius ini atau Herakl dalam bahasa Arabnya, dalam riwayat Bukhari disebutkan nama Herakl. Orang ini pernah datang kepadanya surat utusan dari Nabi SAW dan dia pastikan ternyata Nabi betul. Dia syahadat. Heraklius ini masuk Islam, syahadat. Cuma pada saat dia ajak pendeta-pendeta Nasrani untuk masuk Islam, mereka nolak. Mereka bilang kami tidak akan meninggalkan ajarannya Isa. Ya, maka dia pun menyembunyikan ya, keislamannya. Kemudian dia pura-pura gitu kan kepada utusan Nabi. Dia menyembunyikan depan para pendeta, lalu dia bingung, akhirnya dia meninggalkan Islam. Tapi dia bilang sama utusan Nabi, sampaikan kepada Rasulullah, saya tetap beriman kepadanya, saya tetap akan setia sampai saya mati gitu kan. Dan sampaikan saja kalau saya tidak bisa mengiklankan karena begini dan begitu. Jadi dia mau mirip dengan kasusnya Najasyi. Najasyi juga begitu. Dia iklanin, tapi karena mau diruntuhkan kerajaan, maka beliau sembunyikan keislamannya gitu kan. Tapi Heraklius tidak, memang dia berdusta. Waktu utusan Nabi SAW tiba di Madinah, ternyata Nabi SAW disampaikan, Nabi mengatakan dia telah dusta. Dia telah meninggalkan agama Allah. Hanya karena cinta terhadap kerajaannya. Gitu kan? Ringkas cerita, rupanya untuk membenarkan statement Nabi SAW ini, bahwasanya memang, di sini bukan, kita pasti yakin sebagai seorang muslim ya, makna membenarkan sini maksudnya Nabi SAW ingin membuktikan kepada para sahabat, kalau Heraklius ini betul telah murtad, bukan tetap dalam keadaan Islam. Maka diutuslah pasukan pada saat itu untuk menyerang wilayah Romawi ini sekaligus juga menyerang suku ini ya. Ini tentu ada beberapa suku Arab yang tergabung dalam gabungan ini ya. Ada kurang lebih 4 atau 5 suku, yaitu Laham, Juzam, Balkin, Bahram, Bali dan beberapa suku-suku kecil. Mereka bersatu dan jumlah mereka kurang lebih 100.000 orang. Nah, ini pemimpin mereka suku ini itu yang tadinya mengutus utusan untuk membunuh utusan Nabi SAW gitu ya.
Jumlah mereka 100.000 dan terbuktilah pernyataan Nabi SAW bahwasanya Heraklius itu betul murtad dari agama Islam karena dia pun mengutus 100.000 lagi yang lain ya untuk membantu suku-suku Arab yang masih kufur tadi. Jadi ada 200.000 orang dan Nabi SAW mengutus di perang Mu'tah ini kurang lebih 3.000 sahabat. Ini sulit dibayangkan 3.000 orang melawan 200.000. Antum bayangkan begini, 3.000 ini kalau dikali 10 berapa? 30.000 ya. Kalau dikali 100 baru 300.000 ya. Jumlah pasukan musuh itu 200.000. Berarti kurang lebih 80 kali lipat dari jumlah kaum muslimin. Bayangkan satu masjid ini misalnya, kita jadi pasukan. Ada pasukan musuh 80 kali lipat dari jumlah kita. Berapa banyak itu? 2 kali lipat saja sebesar masjid ini. Masya Allah, kemudian ada 2 kali lipat sudah sangat besar. Apalagi kalau 5 kali lipat, 10 kali lipat. Ini 80 kali lipat. Itu luar biasa. Bagaimana kekuatan iman para sahabat pada saat itu. Dan Nabi SAW memastikan satu-satunya peperangan yang Nabi SAW duduk. Lalu Nabi ceritakan kepada sahabat live-nya. Sekarang lagi terjadi kecamuk peperangan. Dari si fulan menyerang. Si fulan itu perang Mu'tah. Pada saat itu. Nabi SAW pesan sebelum pergi. Yang memimpin adalah Zaid bin Harithah. Anak angkat Nabi SAW. Dulunya namanya Zaid bin Muhammad. Saya sudah pernah ceritakan kisahnya. Kemudian kata Nabi SAW, kalau dia mati, terbunuh, maka diganti oleh Ja'far bin Abi Talib. Kakak Ali bin Abi Talib, lebih tua 10 tahun dari Ali. Radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian kalau meninggal, maka diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Siapa Abdullah bin Rawaha? Tadi, yang mensponsori Zaid bin Arqam. Gitu kan? Maka, sebagian orang Yahudi sempat mengatakan, hai Abul Qasim, kalau seandainya yang kami yakini zaman dulu itu, kalau ada nabi-nabi yang mengucapkan nama seseorang, berarti dia akan meninggal. Dan memang para sahabat memahami masalah itu tentunya, terlepas dari kaum Yahudi, bahwasanya memang kalau Nabi SAW sudah mengatakan, kalau Zaid mati digantikan oleh Ja'far, Ja'far mati digantikan oleh ya, Abdullah. Ini bukan hanya sekedar informasi kalau ya, tapi bisa bermakna kepastian. Dan memang betul ketiganya mati syahid. Sampai sekarang di Jordan itu ada lokasi perang Mu'tah namanya. Kami pernah datang ke sana. Lokasi itu cukup besar dan masih dirawat oleh pemerintahan Jordania. Dan ada kuburan-kuburan sahabat, cuma sayangnya memang dibuat kubah-kubah dan segala macam ya, bangunan-bangunan yang sangat besar. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu pergilah mereka bertiga, tapi ada kejadian yang telah menjadi pelajaran besar bagi Zaid bin Arqam. Yaitu, beliau mengatakan, aku seorang anak yatim yang dibesarkan oleh di bawah asuhan Abdul Rawaha. Itu bisa dilihat di halaman 264 di paragraf kedua. Lalu ia membawaku serta bersamanya ke Mu'tah dengan membonceng di atas tunggangannya. Berarti pelajaran yang diambil oleh Zaid adalah diajaknya pergi berjihad bersama Abdullah bin Rawaha. Kemudian dia menceritakan bagaimana kehebatan Abdullah bin Rawaha yang merupakan orang yang sudah ya, menaungi dia. Ada di situ ya cerita, saya bacakan saja. Kemudian mereka berjalan. Kemudian orang-orang pun berangkat lalu Rasulullah SAW pun keluar untuk menyemangati mereka. Hingga bila mana beliau selesai melepas kepergian mereka dan meninggalkan mereka, berkatalah Abdullah bin Rawaha. Ini kata Zaid bin Arqam. Tokoh kita menceritakan tentang orang yang menaungi dia. Di balik salam atas orang yang melepas kepergianku. Maksudnya saya akan balas salamnya orang-orang yang melepaskan kepergianku ini di pohon kurma. Sekitar pohon-pohon kurma banyak sampai di pintu gerbang Madinah. Tanpa melemah maupun merasa terpisah. Artinya dia merasa sangat gembira karena diantar oleh teman-temannya, kerabatnya, kemudian dia pun pergi berjihad. Kemudian mereka berjalan hingga singgah di Mu'an, yang merupakan bagian dari bumi Syam. Lalu sampailah berita kepada mereka bahwa Heraklius berada di sebuah pintu di bumi Al-Balqa bersama 100.000 prajurit Romawi. Selain itu bangsa pelestran Arab seperti Lakham, Juzam, Balqin, Bahram dan Bali telah pula bergabung bersama mereka dengan 100.000 personil, berarti 200.000 orang. Dan jumlah sahabat cuma 3.000. Mereka ini dipimpin oleh seorang laki-laki yang memegang panji mereka yang dikenal sebagai Raja Bani Zana. Tak kalah hal itu sampai kepada kaum muslimin, maka mereka menetap di Mu'an selama 2 malam untuk melihat kondisi musuh. Lalu berkatalah mereka, sebaiknya kita mengirim surat kepada Rasulullah SAW dan memberitahukan kepadanya tentang jumlah musuh kita. Jadi ada sahabat yang sempat mengatakan, tinggal 2 hari situ mempelajari situasi. Kata dapat informasi pasukan musuh 200.000. Ada yang mengatakan, bagaimana kalau kita kirim ini kepada Nabi SAW? Kita kirim informasi. Siapa tahu ada instruksi lain gitu kan.
Boleh jadi beliau menyuplai kita dengan bala bantuan atau memerintahkan kepada kita dengan suatu perintah. Lalu kita menjalankannya. Namun, kata Zaid bin Arqam, Abdullah bin Rawaha mengambil sebuah langkah yang berbeda. Dia sudah bisa baca nih. Sebenarnya ini khawatir nanti mereka tidak mau jihad nih. Padahal sudah jauh-jauh jalan. Karena dari Madinah ke Jordan ini jauh sekali. Perjalanan sangat jauh. Mungkin kalau pasukan bisa sebulan. Jauh mereka jalan. Ya, 3.000 pun termasuk besar pasukan. Walaupun dibandingkan musuh-musuh lebih besar gitu. Maka mereka pada saat tiba di sana. Sempat ada pikiran ini 200.000 kita mau hadapi. Surat dulu ke Nabi ke Madinah. Utus satu orang. Nabi suruh apa nih? Mungkin ditambah bala tentara atau mungkin kita disuruh kasih instruksi lain. Suruh pulang atau apa gitu. Maka Abdullah bin Rawaha kata Zaid bin Arqam melakukan satu perbuatan yang luar biasa. Dia memompas semangat pasukan seraya berkata, wahai sekalian manusia, demi Allah, sesungguhnya apa yang tidak kalian suka itu justru merupakan tujuan kepergian kalian. Yakni mencari mati syahid. Seakan Abdullah bilang, saya sudah baca nih di pikiran kalian. Sebagian orang gitu kan, yang ada di sini. Saya sudah baca, kalian ini ragu dengan mati. Ketahuilah, yang kalian takut itu justru karena itu kalian keluar dari Madinah. Kenapa harus takut sekarang? Dan kita tidak memerangi orang itu karena jumlah. Gak usah pernah lihat jumlahnya. Jangankan 200.000, mau jutaan pun gak usah takut. Gitu kan. Kekuatan dan juga banyak pasukannya. Kita bukan perang karena itu. Tetapi kita memerangi mereka karena agama. Yang dengannya Allah memuliakan kita. Selama kita karena agama Allah, ingin meninggikan kalimat Allah, Allah akan bantu. Karena itu, mari berangkat. Di hadapan kita hanya ada dua pilihan, menang atau mati syahid. Maka dengan kata-kata ini, seluruh sahabat pun berdiri lalu semangat, mereka pun berdiri dan akhirnya terjadilah kecamuk peperangan. Tentu pada saat itu teman-teman sudah masyhur kisahnya di mana Zaid bin Harithah memimpin peperangan lalu kemudian kaum muslimin itu berjalan perang Mu'tah berhari-hari. Dan Nabi SAW duduk di masjid mengumpulkan sahabat lalu menceritakan. Sekarang akan terjadi peperangan. Zaid bin Harithah menyerang, bertakbir. Orang-orang pada ikut. Terjadi ini, terjadi itu. Sampai hari ke-6 atau hari ke-7. Akhirnya terbunuhlah Zaid bin Harithah. Nabi SAW menceritakan. Pada hari ini terbunuhlah Zaid bin Harithah. Tapi subhanallah dengan 6 hari itu. Tidak ada korban dari muslimin kecuali 1 atau 2. Padahal jumlah mereka 3.000. Dan telah menjadi korban musuh dari pasukan Romawi dan juga pasukan Arab yang masih kufur ini. Itu bertumpuk seperti tumpukan gunung. Karena banyak yang terbunuh. Jenazah mereka tumpukin dulu. Tidak sempat lagi mereka menguburnya gitu kan. Sudah banyak kelihatan. Dan tidak dikalahkan. Akhirnya hari ke-6 atau hari ke-7 Nabi SAW mengatakan pada hari ini terbunuhlah Zaid bin Harithah. Jatuh bendera dan sekarang Nabi SAW ceritakan kayak live. Sekarang Ja'far bin Abi Thalib datang mengambil bendera tersebut lalu kemudian maju menyerang musuh. Sekarang musuh mengerumuni dia karena mereka sudah tahu kalau bendera masih ada berarti masih kuat. Jatuhkan benderanya. Musuh menyerang. Lalu dikerumunilah Ja'far. Ja'far tidak bisa bergerak. Lalu Ja'far turun dari kudanya dan Ja'far pun menebas kudanya. Sampai dalam riwayatnya dikatakan Ja'far orang yang pertama membunuh kudanya di medan jihad, gitu kan? Maka dia pun turun lalu dia menyerang musuh sampai dia terbunuh. Lalu kemudian setelah itu kata Nabi SAW, bendera sekarang dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Dan Abdullah bin Rawaha pada saat itu sempat bimbang sejenak. Bukan bimbang sebenarnya, dia ingin memotivasi dirinya. Dia nggak langsung segera mengambil langkah, gitu ya. Maka kalimat motivasinya dia mengatakan, aku bersumpah, ini semua diceritakan oleh Zaid ya. Zaid ada di sebelahnya, Zaid ceritakan. Tak kala Ja'far terbunuh radhiyallahu anhu, panji Rasulullah SAW diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha, kemudian ia maju dengan menunggang kuda, lalu ia mulai mengajak jiwanya turun gelanggang. Namun jiwanya sedikit ragu. Maka ia pun berujar, aku bersumpah engkau harus turun wahai jiwa. Baik engkau suka maupun engkau tidak suka. Ini sebagai kalimat motivasi. Mirip kalau kita bangun sholat malam ngantuk. Kita bilang sama jiwa kita sendiri, kau harus bangun sholat malam. Saya bahasakan diri saya, Khalid kau harus bangun sholat malam. Tidak ada pilihan, suka atau tidak suka. Sholat untuk menghadap kepada Allah. Sebagai kalimat motivasi. Antum lihat orang miskin, kita lagi setan goda supaya tidak nyumbang. Enggak, hai jiwa. Ajak bicara diri antum sendiri. Saya mau, ya. Atau kau harus berjiwa, kau harus bersedekah, kau harus puasa, kau harus begini dan begitu. Itu contoh dari sahabat Nabi yang ini. Dia mengatakan, aku bersumpah engkau harus turun wahai jiwa. Baik engkau suka ataupun engkau tidak suka. Tak kala manusia mengambil dan mengikat rusa. Mengapa aku melihatmu membenci surga? Artinya kau seakan-akan cuma mau cari itu. Mau berburu lagi. Kau mau balik ke Madinah untuk berburu rusa.
lalu kemudian kau ikat di rumahmu sebagai sebuah kebanggaan karena kau berhasil berburu? Atau kau dan akhirnya kau benci surga? Sungguh sebelum ini engkau dalam ketentraman. Bukankah engkau hanya setes mani dalam bejana? Sebelum ini memang kau tentram hidupmu di Madinah, punya rumah, punya segala macam. Tetapi engkau harus tahu engkau adalah setetes mani yang tidak ada nilainya awalnya. Wahai jiwa, jika engkau tidak terbunuh sekarang, tetap akan mati kapanpun itu dan dimanapun. Ini burung dara kematian kepadamu telah mendatangi. Ini sudah banyak korban-korban sahabat. Ada burung-burung, biasanya kalau ada jenazah ada burung-burung gagak apa segala macam datang. Apa yang engkau idam-idamkan telah engkau jumpai. Artinya kau bisa seperti mereka. Mati, kau akan masuk surga. Jika berlaku seperti keduanya, engkau telah ditunjuki. Kalau kau sekarang maju, melawan, lalu kau kejar mati syahid, maka kau akan mendapatkan surga itu. Kemudian dia pun turun berperang, kata Zaid. Tak kala turun, putra sepupunya membawakan untuknya tulang berdaging yang sudah matang. Lalu berkata, maksudnya sepupunya Abdullah bin Rawaha. Mengatakan, makanlah ini, kuatkan tulang rusukmu dengannya. Sebab engkau telah mengalami apa yang telah engkau alami dalam hari-harimu ini. Lalu ia mengambilnya dari tangannya, kemudian menggigitnya sekali. Kemudian setelah itu dia mendengarkan gemuruh suara peperangan di dekatnya. Ini berteriak takbir, ini menyerang. Musuh ada yang menusuk seorang muslim dan seterusnya. Maka pada saat itu, ia berkata pada dirinya sendiri. Dan ini dia berkata terdengar. Zaid mendengarkan, Zaid menukil kisah ini kepada kita. Dia mengatakan sementara engkau masih di dunia. Artinya kau sudah dengar gemuruh-gemuruh ini. Suara ini yang nanti akan membuat kau akan masuk surga kalau kau terbunuh. Kemudian ia membuang tulang tersebut dari tangannya. Lalu mengambil pedangnya. Setelah itu ia berperang hingga terbunuh. Disebutkan oleh Al-Haythami dalam kitab Majma' Zawaid. Jilid 4 halaman 159 sampai 160. Jadi pada saat itu sudah pernah kita ceritakan kisahnya ya. Setelah terbunuh Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu ajma'in, maka Nabi SAW mengatakan sekarang telah terbunuh 3 tokoh ini dan muslimin lagi mencari pemimpin. Datanglah seorang sahabat mengambil bendera tersebut lalu kemudian memegangnya dengan kuat, lalu kemudian dia kibarkan. Tak lama kemudian lewat Khalid bin Walid, lalu sahabat ini melemparkan bendera tersebut kepadanya lalu mengatakan, Khalid ambillah ini. Kata Khalid, engkau lebih, kalau bahasa kita lebih senior, lebih dulu dalam Islam. Kata orang itu, saya tidak mengambilnya kecuali engkau. Maka Khalid pun mulai menyerang, menyusun pasukan, membentuk lalu kemudian menyerang musuh sampai akhirnya Allah SWT berikan kemenangan. Dan Nabi SAW mengatakan pada saat itu, sekaranglah terjadi peperangan yang sebenarnya. Dan kisahnya cukup panjang dalam perang Mu'tah, bisa teman-teman kembali ke kajian sirah. Intinya pada saat itu Zaid pun pulang dari Mu'tah, sementara kekasihnya Abdullah bin Rawah yang mengasuhnya, mendidiknya telah terbunuh mati syahid pada saat itu. Dan ia pun mengambil pelajaran besar. Bahwasanya pentingnya seorang muslim berjuang sampai akhir hayatnya. Ya, kemudian harusnya seseorang itu menimbah ilmu supaya imannya bisa bertambah. Apalagi dia menyadari ternyata dia masih muda dan Nabi SAW masih hidup. Maka dia pun menghabiskan waktunya bersama Nabi SAW sampai Nabi SAW meninggal. Dia masih hidup di zaman Khulafaur Rashidin. Sampai masih hidup di zaman Muawiyah sampai zaman Yazid. Tahun 68 Hijriah meninggallah radhiyallahu anhu. Gitu kan.